Sahabat Charlie dimanapun berada, ada yang lucu dan ada yang unik di konflik PBNU hari ini. Yang dulunya waktu bahas terkait nasab Ba'alawi, warga NU disuruh gini, pokoknya husnuzon aja, gak usah tanya-tanya data. Nanti kalau dianggap kurang adab. Sekarang NU diguncang dengan surat pemecatan. Dan tahu nggak? Kita itu kayak dejavu. Gus Yahya sekarang harus bilang ke dirinya sendiri, saya harus husnuzon ya terhadap Mbah Ahyar. Ya mungkin ini jalan yang terbaik dari langit. Dan sebaliknya Kiai Haji Miftahul Akhir juga harus husnuzon balik. Gus Yahya itu memang betul-betul pesantren baik. Mana mungkin Zionis, mana mungkin terlibat antek-antek barat, atau mana mungkin jadi pengikut-pengikut barat. Ya harusnya husnuzon saja. Wah, ini namanya hukum husnuzon berbalik. Dulu dipakai untuk bela klan Ba'alawi. Sekarang balik ke pundak dua pucuk pimpinan PBNU. Nah kita bahas satu-satu ya. Husnuzon versi PBNU. Dari nasab Ba'alawi sampai dengan surat pemecatan. Nah, sebagai awal, NU ini kan organisasi yang unik. Ya. Kalau orang ribut, pakai data, buku, transaksi, argumen. Tapi kalau NU ribut, biasanya pakainya apa? Husnuzon, kemudian kearifan lokal, kemudian perasaan halus tapi menusuk. Ini ibaratkan kayak apa namanya ya? Kayak suami istri lah, atau suami bilang ke istri lah, atau ya percakapan dua pasangan suami istri lah. Sayang, kamu harus husnuzon dong sama aku kalau aku pulang jam 3 pagi. Aku kan habis ronda. Walaupun sebenarnya di RT-nya atau di wilayah kampungnya tidak ada ronda. Nah kita flashback ke isu Ba'alawi. Dulu narasi resmi NU kan sering bilang begini, jangan terlalu kritis soal nasab Ba'alawi. Jangan minta silsilah tertulis. Apalagi jangan bandingkan dengan literatur. Jangan pakai disertasi sejarah, jangan tanya mana sanadnya, jangan tanya catatannya mana. Udah husnuzon aja. Itu adab. Nah, publik pasti akan ikut. Karena yang ngomong adalah tokoh besar, ketua PBNU, Rois Am PBNU. Nah, sekarang kondisinya berbalik. Gus Yahya sekarang tidak terima pemecatan. Mengumpulkan data, mengumpulkan runtutan pemecatan, surat-surat masuk, kecurigaan untuk membela diri. Tapi kalau mengikuti logika yang dulu beliau pakai, harusnya juga bilang begini, husnuzon dong pada Rois Am. Beliau ini memecat Gus Yahya itu bukan tanpa adab, bukan tanpa sebab. Mungkin ini demi kemaslahatan rakyat, demi kebaikan umat, demi keutuhan NU. Nah, kalau dulu warga NU harus husnuzon kepada Ba'alawi, maka sekarang harusnya Gus Yahya harus husnuzon dong kepada Suriah. Fair dong. Husnuzon itu milik bersama, bukan milik suatu kelompok, atau bukan milik untuk menjatuhkan kredibilitas orang lain. Dan husnuzon itu ya berlaku buat siapapun. Nah, sekarang bagaimana husnuzon balik untuk Kiai Haji Miftahul Ahyar? Kita balikkan sekarang papan caturnya. Kiai Haji Miftahul Ahyar dulu juga turut membela pendekatan husnuzon ketika membahas nasabnya Ba'alawi. Dan kini beliau memecat Gus Yahya dengan alasan undangan tokoh pro-Israel. Tapi publik bisa bertanya balik dong kepada Mbah Ahyar, Pak Kiai, kok nggak pakai husnuzon ke Gus Yahya?
gitu kan? Gus Yahya kan lahir dari pesantren loh, alim loh, bukan lahir dari New York, California, atau apa Melbourne atau apalah yang sifatnya kota-kota di negara barat. Lahir dari pesantren loh, masa iya sih Zionis-Zionisan? Harusnya pakai husnuzon dong, gitu kan? Nah, ini ibaratkan kayak apa ya? Kayak sebuah minimarket itu membuat produksi sendal judulnya mereknya Mozart 10. Nah, misalnya gitu ya. Ini kayak menuduh Pak RT sebagai agen Mossad hanya karena beliau pakai sendal jepit merek Mozart 10 yang memang buatan daripada minimarket, katakanlah seperti itu. Nah, terlebih lagi dalam studi kasus ada foto Gus Yahya dengan Israel. Dulu sempat heboh foto beliau dengan beberapa tokoh Yahudi ya. Orang NU yang kritis dibully sebagai Islam garis keras. Kemudian orang yang mempertanyakan data disebut itu kurang adab. Nah, kalau pakai standar itu, kini publik juga bisa bilang dong, Pak Kiai, husnuzon dong. Gus Yahya itu cuma ikut acara loh, cuma diundang loh, cuma jamuan loh, ya, bukan sebagai agen rahasia gitu loh. Nah, singkatnya dulu publik harus husnuzon kepada Ba'alawi yang tak punya bukti tertulis silsilahnya. Sekarang publik minta Kiai Haji Miftahul Ahyar husnuzon kepada Gus Yahya bahwa beliau juga bukan Zionis. Nah, bagaimana husnuzon di NU dan akar rumput yang membuat publik geleng-geleng gitu ya. Nah, akar rumput protes, ini realita di lapangan. Dulu kami harus husnuzon terus ya. Ketika membahas nasab Ba'alawi, ya sikap daripada ketua-ketua ataupun sikap daripada petinggi PBNU ya husnuzon saja, ya kan? Nah, sekarang elit NU sendiri yang malah bilang saling tuding, menuduh Zionis, kemudian saling pecat, kemudian saling merasa paling benar. Nah, ini lucu dan sekaligus tragis, teman-teman. Ya, analoginya begini. NU ini kayak rumah besar, ya. Ada ruang tamu yang selalu rapi, selalu tertata dengan unik, tapi dapurnya kebakaran setiap hari, berantakan setiap hari, nggak pernah disapu, nggak pernah dipel, ya piring kemana-mana dan seterusnya. Dan yang disuruh husnuzon cuma tetangga, gitu kan? Nah, apa hubungan dengan Ba'alawi? Ya kan, yang secara kita kaitkan yang lebih elegan untuk kita bisa menyimpulkan gitu ya. Ba'alawi ini selalu jadi pihak yang dilindungi dengan narasi jangan mengkritik, kalau mengkritik itu kurang adab, dan yang pasti adalah dengan kata husnuzon. Nah, kiai pesantren yang ada di lapangan, yang ada di akar rumput, katakanlah kiai pribumi, justru sering dituduh yang memecah belah. Sampai-sampai Gus Abbas yang cucu dari tokoh yang memperjuangkan dalam 10 November saja dibilang PKI, membubarkan pengajian, dibilang itu ISIS dan segala macamnya. Kemudian memecah belah. Itu kan ada di surat instruksi PBNU. Nah, sekarang para tokoh NU yang dulu memarahi Kiai Imad, ya, atau Kiai Marzuki Mustamar katakanlah yang notabene dipecat sama Gus Yahya gitu ya, justru dicegat balik oleh surat Suriah. Gus Yahya dipecat daripada Rois Am. Nah, dulu Ba'alawi bilang begini, husnuzon saja sama kami ini cucu Nabi. Kalian harus hormat kepada zuriyah Nabi, ya. Kalian harus beradab. Nah, sekarang akar rumput bilang ke elit NU, Pak Kiai, husnuzon juga dong sama kami, ya. Di akar rumput katakanlah, NU ini bukan satu zuriyah, ya. Husnuzon kami kepada kami ini apa? Ini untuk kebaikan NU ketika kita membahas secara akademik, ilmiah, sesuai dengan disiplin keilmuan, kok dibilang kita memecah belah? Harusnya Pak Kiai husnuzon dong sama kami, gitu kan? Nah, bagaimana dalam kaitan hal ini hukum sosial itu membalik?
ketika narasi lama kena karma yang saya sampaikan di awal. Nah, polanya begini. Gus Yahya memecat Kiai Imad dan Kiai Haji Masuki Mustamar. Kemudian sekarang fenomena sosialnya balik kepada Gus Yahya. Satu ya. Kemudian husnuzon dipakai untuk membela Ba'alawi. Ya. Sekarang balik lagi kepada elit NU. Harusnya kalau mau minta warga NU itu husnuzon kepada nasabnya Ba'alawi, harusnya Gus Yahya juga husnuzon atas pemecatannya beliau. Mungkin karena kebaikan NU, untuk kemaslahatan, untuk kebaikan organisasi dan lain-lainnya. Sebaliknya juga Kiai Haji Miftahul Ahya juga sampaikan juga husnuzon. Masa iya sih Gus Yahya yang orang pesantren asli, lahir dari pesantren, bukan lahir dari barat, kok ikut-ikutan ataupun menjadi seorang Zionis? Mustahil, husnuzon saja. Nah, harusnya seperti itu. Nah, hukum sosial balikan sama dengan akibat retorika sendiri. Nah, analogi besarnya adalah kalau kita pakai penggaris yang melengkung untuk mengukur orang, nanti giliran kita diukur ya hasilnya juga akan bengkok. Nah, ini yang harus dipahami. Husnuzon itu berlaku untuk kondisi apapun, untuk siapapun dan milik keseluruhannya. Bukan hanya dikhususkan kepada seseorang, kelompok, ataupun yang dianggap itu bertentangan dengan pendapat kita. Nah, saya baca dimanapun berada, hari ini kita belajar bahwa husnuzon itu wajib, tapi jangan dipakai hanya untuk satu kelompok, hanya untuk klaim untuk alibi untuk membela suatu kelompok gitu ya. Jangan dijadikan juga sebagai anti kritik hanya dengan bersikap husnuzon. Dan juga jangan dijadikan tameng untuk menghindari fakta yang sudah melakukan kajian ilmiah dari seluruh literatur disiplin keilmuan. Itu mengatakan nasab Ba'alawi bukan cucu Nabi. Nah, karena ketika fakta itu datang, ketika riset itu meledak, ketika jabatan itu goyah, ya, husnuzon itu membalik kepada tuannya. Hari ini bukan warga NU yang belajar husnuzon, tapi elit yang sedang diuji husnuzonnya. Demikian dari saya. Terima kasih. Jalan panjang umat mencari terang, kadang sejarah gelap, kadang penuh bayang. Ilmu dan adab berjalan berdampingan, membawa NU tetap tegak dalam zaman. Ada yang menjaga tradisi penuh cinta, ada yang bertanya dengan jujur apa adanya. Tak perlu takut pada cahaya kebenaran, sebab Allah selalu bersama pencarian. Dari pesantren kecil hingga kota besar, dari kitab kuning hingga ilmu yang mekar, NU berdiri tak gentar menghadapi zaman, menjaga umat dengan hati penuh iman. Kami menuju pembaruan, beri kami hati yang jujur dan penuh keteguhan.
Jauhkan kami di bawah cahayamu yang suci, agar NU melangkah pasti membawa damai negeri. Ya Rabbi, jauhkan kami dari fanatis yang membutakan, dekatkan kami pada ilmu yang menerangkan. Inilah doa kami di Muktamar tahun ini, agar NU bangkit kembali, lebih kuat, lebih murni. Tanah yang sama, jalan yang kita tempuh, ragam pemikiran tak harus jadi musuh. Ada yang tajam dengan logika membangun, ada yang lembut dengan hati yang menyatukan. Bukan saatnya bertahan pada pola lama, bukan saatnya takut mengubah yang perlu diubah, bukan saatnya mengulang sejarah kelam. Kini saatnya NU maju lebih terang dengan ilmu, adab, dan keberanian. Perbedaan bukan alasan untuk berpisah, justru menjadi alasan untuk bermusyawarah. Kita melangkah bersama menjaga umat, agar NU tetap membawa rahmat. Ya Allah, restui pemimpin yang Engkau pilihkan, yang membawa nur-Mu dalam setiap keputusan, yang mengajak maju tanpa meninggalkan akar, yang mempersatukan bukan memecah belah. Ya Rabbi, bimbing Muktamar ini menuju cahaya, agar NU tetap menjadi penuntun bangsa dengan ilmu yang kokoh dan adab yang menjaga.